Saya seperti kena buku mental tadi itu. Saya bertanya, saya kau danger as legot gitu. Bapak Ketua MUI pun menyampaikan mukadimah tentang perjalanan Isra Mi'raj daripada baginda Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa material daripada masjid ini adalah material biasa yang bisa kita peroleh di semua toko-toko bangunan. Biasa saja. Namun digunakan untuk perkara agama, maka tempat ini menjadi tempat yang mulia. Ini jarang dibicarakan. Apalagi ini pesan buat para pengurus masjid. Masjid ini jangan jadikan seperti candi. Sudah dibuat bagus, kemudian dikunci. Kalau ada pengunjungnya baru dibuka. Sebelum saya menyampaikan hikmah tentang Isra Mi'raj ini, saya ingin menyampaikan sedikit kegalauan hati saya. Karena Bapak Kepala Sekolah telah keluarkan serikandi-serikandinya tadi, saya seperti kena buku mental tadi itu. Mental saya jatuh langsung. Subhanallah. Beliau sendiri yang menghubungi saya untuk bisa mengisi hikmah daripada Isra Mi'raj pada hari ini. Kemudian adik-adik, para serikandi-serikandi ini menyampaikan dengan begitu luar biasa sekali. Semua yang saya mau sampaikan itu sudah mereka sampaikan. Saya jadi bingung menyampaikan apa nanti. Subhanallah. Udah mau beli topik Hidayah langsung. Saya hanya paham beberapa perkara yang disampaikan tadi dari bahasa-bahasa. Saya ingin menyampaikan kalau saya juga bisa pakai bahasa Amerika. Saya bertanya, saya kau danger as legot gitu. Ada campuran bahasa Amerika sama bahasa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man alifatul masjid alifatullah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah semua yang disampaikan tadi, Bapak Ketua MUI pun menyampaikan mukadimah tentang perjalanan Isra Mi'raj daripada baginda Rasulullah SAW. Bapak MUI Kabupaten Amaruban juga pun menyampaikan hal yang sama. Kemudian adik-adik kita pun menyampaikan hal yang sama. Maka saya berusaha untuk mencari tema yang lain. Para orang-orang tua kita, para ulama kita, ini hal yang harus kita cerna baik-baik. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah ini kepada baginda Rasulullah SAW menjalankan proses perjalanan Isra dan Mi'raj, kemudian naik menuju Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, sampainya di langit ketujuh. Di langit ketujuh, maka baginda Rasulullah SAW dipersilahkan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah engkau tidak ikut denganku? Maka apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ya Nabiullah, aku tak akan mampu masuk ke tempat yang mulia itu. Karena jika aku masuk ke sana maka batang tubuhku akan hancur. Begitu sempurnanya wujud daripada malaikat Jibril ini, sehingga dia pun tak mampu untuk masuk ke Sidratul Muntaha, tempat yang begitu mulia, tempat di mana baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami, perlu kita ambil hikmah dari esensi kejadian ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan kemuliaan kepada hambanya, maka Allah jadikan manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan insya Allah jika kita nantinya ditakdirkan masuk bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah di Sidratul Muntaha. Hanya manusia-manusia hebat, hanya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu. Bagaimana mungkin manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat?
Bagaimana mungkin? Hadirin yang kan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dengan akal tapi tanpa nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal dan dengan nafsu. Binatang Allah ciptakan dengan nafsu tanpa akal. Jika manusia hidup hanya memperturuti daripada hawa nafsunya, maka dia tidak lebih hina daripada binatang. Namun jika manusia ini bisa hidup menggunakan akalnya untuk menginjak daripada nafsunya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Satu hikmah yang menarik juga di balik naiknya baginda Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha, bahwa ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke Sidratul Muntaha, dia tidak melepaskan daripada alas kakinya. Padahal kita ketahui ketika Nabiullah Musa alaihissalam, kalamullah, ketika berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa untuk melepaskan daripada alas kakinya. Itu di bumi, terjadinya di bumi. Namun ketika di tempat yang mulia di Sidratul Muntaha, alas kaki daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak suruh dilepas, tidak dilepaskan. Ini artinya apa? Bahkan sandalnya pun, terompahnya pun mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Apa saja yang ada hubungannya dengan agamanya Allah, ada hubungannya dengan baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan muliakan. Sebagaimana telah berdiri di samping kita masjid yang cantik, masjid yang begitu indah, mungil tapi menarik. Perlu kita ketahui bahwa material daripada masjid ini adalah material biasa yang bisa kita peroleh di semua toko-toko bangunan, biasa saja. Namun digunakan untuk perkara agama, maka tempat ini menjadi tempat yang mulia. Siapapun yang masuk ke dalam wajib dia melepaskan daripada alas kakinya. Begitu pula dengan karpet yang kita injak hari ini. Saya lepas sandal saya ini karena saya menghormati daripada karpet ini. Saya yakin bahwa karpet ini akan digunakan di dalam masjid nantinya setelah dicuci dan dibersihkan. Karpet ini mulia. Ketika digunakan untuk perkara agama, dimasukkan ke dalam masjid, maka orang-orang yang datang, bahkan presiden sekalipun yang datang, dia lepas sandalnya, dia gunakan karpet ini untuk menundukkan kepalanya sujud di atas karpet tersebut. Karpet ini, walaupun ada yang lebih mahal daripada karpet ini, dan tempatnya di istana presiden, maka belum tentu nilainya itu lebih mulia daripada karpet yang sekarang saya injak. Karpet ini Allah muliakan karena apa? Karena ada hubungannya dengan agama. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa saja baik benda mati maupun benda hidup yang ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan agama Allah, maka insya Allah akan berikan kemuliaan. Begitu juga manusia. Benda mati saja Allah berikan kemuliaan, apalagi manusia. Maka jangan kita sepelekan perkara yang mulia ini. Kita kembali mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana hari ini kita menerapkan hukum-hukumnya Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya Allah. Saya datang ke tempat ini, saya begitu terharu dengan suasana dan keadaan di sini. Terus terang, di NTT ini, terutama di wilayah timur ini, tempat daerah yang memiliki muslim asli pribumi, orang asli daripada penduduk asli di sini, yang muslim itu hanya ada di tempat ini, hanya ada di kabupaten ini. Ini hal yang luar biasa. Asbab daripada bersungguh-sungguhnya orang-orang muslim di kawasan ini, daerah ini, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Inilah yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah, maka Allah mudahkan daripada kehidupannya. Allah berikan dia hayatun thayyibah, berbagai kemudian Allah akan datangkan. Saya merasa saya sudah tinggal hampir 5 tahun di Soe, walaupun lahir besar di Soe, namun saya lama di luar, kemudian kembali ke Soe. Saya perasaan tidak pernah melihat ada proposal tentang masjid di sini, kok tiba-tiba sudah ada bangunan masjid yang begini indah, begitu bagus. Siapa yang datangkan? Siapa yang datangkan? Allah. Allah yang datangkan. Allah yang gerakkan Mas Yasin dan teman-teman, para donatur-donatur yang dari luar, yang bahkan tidak pernah ke sini sekalipun, untuk memberikan fasilitas, menyediakan fasilitas buat kaum muslimin yang ada di desa ini, untuk bagaimana bisa menyempurnakan daripada agama, mempermudah daripada amal-amal agamanya. Maka pesan saya di masjid yang telah indah dan cantik ini,
Kalau tadi dikatakan bahwasanya masjid yang tidak ada amalnya, tidak ramai oleh jamaah itu seperti wanita cantik yang hatinya mati. Saya lebih ekstrim lagi sedikit. Masjid ini sudah cantik. Kalau tidak hidup amal di dalam masjid ini, maka itu bagaikan seorang wanita cantik yang telah didandani namun tidak punya nyawa. Nyawa dari masjid adalah amal-amal agama. Maka bagaimana kita pikir untuk jadikan masjid ini hidup dengan amal-amal ya agama. Bukan saja sholat saja. Jangan jadikan masjid ini seperti kuil. Ketika waktu sholat saja baru dibuka. Di luar sholat dikunci. Jangan. Buka 24 jam. Alhamdulillah tadi saya tanya kepada Presiden Kyum. Beliau sampaikan di sini juga airnya ini sudah ada sumur bor. Subhanallah. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di sini di tempat ini. Maka kita berikan kepada saudara-saudara kita, baik yang non muslim pun boleh untuk menggunakan fasilitas yang ada di sini. Jangan dibatasi. Semuanya ini untuk menghidupkan daripada masjid kita, memakmurkan daripada masjid kita. Karena janji Allah kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang-orang yang beriman. Allah sendiri berikrar bahwa orang-orang yang menghidupkan daripada masjid-masjid Allah itulah orang-orang yang beriman. Maka masjid ini harus hidup amal. 4 amal yang mulia. Yang pertama adalah dakwah ilallah. Di masjid banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Jangan gombol-gombol di masjid kemudian kita bicarakan tentang perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara sia-sia. Habis nonton bola kumpulnya di masjid cerita bola. Padahal tadi malam nonton sama-sama. Masih di masjid cerita bola lagi. Di masjid cerita tentang kebesaran Allah. Alhamdulillah hari ini hasil panen saya seperti apa. Hasil ini Allah mudahkan pekerjaan seperti apa. Sampaikan. Kita banyak berbagi cerita, berkeluh kesah bersama-sama menghidupkan daripada masjid. Bukan hanya tepat pada saat waktu sholat saja. Di luar waktu sholat pun kita hidupkan masjid. Dakwah ilallah, taklim wa taklum. Jadikan masjid ini tempat kita belajar dan mengajar. Buka maktab di masjid. Tempat kita memperbaiki bacaan Al-Quran. Ajak daripada anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda kita untuk sama-sama menghidupkan daripada masjid ini. Dengan cara bagaimana kita menghidupkan taklim wa taklum. Di dalam ada yang belajar dan ada yang mengajar. Belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita hidupkan masjid di luar waktu sholat. Taklim wa taklum. Kemudian yang ketiga adalah zikir ibadah. Kita isi daripada masjid kita ini dengan kegiatan zikir, ibadah, hidupkan rutinan-rutinan yang menjadikan amalan masjid kita ini hidup. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita di masjid, luangkan waktu dari ibadah di rumah, kemudian sebelum masuk waktunya sholat, kita isi dengan sholat qabliyah, kemudian setelah sholat ba'diyah, membaca Al-Quran. Semua kegiatan-kegiatan ibadah kita lakukan dalam masjid. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah amalan khidmat. Ini jarang dibicarakan. Apalagi ini pesan buat para pengurus masjid. Masjid ini jangan jadikan seperti candi. Sudah dibuat bagus, kemudian dikunci. Kalau ada pengunjungnya baru dibuka. Pengunjungnya pun pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Siapapun yang datang, jam berapapun, kapanpun, pintu masjid ini selalu terbuka. Jadikan pintu masjid ini selalu terbuka. Karena ini cara kita untuk memancing hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Layani siapa saja yang datang. Walaupun kadang mereka datang belum untuk sholat, tapi hanya untuk menggunakan daripada keperluan-keperluan yang ada di masjid, seperti menggunakan toilet. Digunakan toilet, datang hanya untuk buang air saja. Pengurus masjid, marbot atau siapapun yang ada di masjid sambut dengan riang gembira. Masya Allah saudaraku, engkau datang ketika sakit perut. Subhanallah, sakit perut saja ingat masjid. Apalagi ketika datang waktu sholat pasti lebih ingat lagi. Biarkan suasana ini hidup dalam masjid, suasana keramah tamahan, suasana khidmat, suasana berkasih sayang hidup dalam masjid. Adik-adik kita biarkan mereka bermain-main di masjid. Biarkan mereka menghabiskan waktunya di masjid. Mau melakukan apa saja di luar waktu sholat bebas. Dan ketika waktu sholat kita mudah untuk mengarahkan daripada adik-adik kita. Ini waktunya sholat, saatnya kita bersama-sama. Insya Allah dengan cara kita belajar untuk menghidupkan daripada masjid-masjid Allah, Allah akan datangkan keberkahan di kampung ini. Air yang turun dari langit menjadi berkah. Air yang muncul dari dalam tanah pun menjadi berkah. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kampung ini akan menjadi berkah. Yang kita harapkan adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya. Katakanlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di Jazirah Arab itu tempat yang tandus. Tandus, tak ada apa-apa. Tak ada yang bisa diharapkan. Padahal pada waktu itu ada kekuasaan besar
seperti imperium daripada Persia dan imperium Romawi. Imperium Mongolia pun ada. Tapi mereka tidak sedikit pun berniat untuk menjajah atau menguasai daripada Jazirah Arab. Karena apa? Tidak ada potensi yang ada di sana. Tak dipandang sedikit pun oleh imperium-imperium waktu itu. Namun ketika Islam telah datang pada tempat itu, sampai saat ini kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya perkembangan daerah Jazirah Arab. Bahkan lebih maju daripada negara-negara maju yang ada di muka bumi ini. Ini akibat apa? Akibat dari keberkahan yang Allah jadikan kepada tempat yang mana di mana orang-orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan menghidupkan amal agama serta menghidupkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman atas perkara yang mulia ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kefahaman kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia atas perkara agama. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian, itu datang dari diri kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang sekalian, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Hadi Adarahman.